Puji Tuhan, sudah kami sering lewat-lewat kampung ini. Ya, sudah sering lewat-lewat kampung ini. Tapi kami tidak pernah berhenti untuk membagi sebuah kebenaran. Tapi inilah waktu Tuhan. Ini adalah hari Tuhan. Inilah saat Tuhan, di mana Tuhan mau supaya semua, kita berkata, siapa yang mempunyai telinga. Jadi dia tidak bicara denominasi atau organisasi gereja, tapi siapa yang mempunyai telinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Jadi kita semua yang ada ini, kita tadi saya percaya firman sudah ditaburkan, disampaikan, dan saya juga bagian daripada meneguhkan iman kita semua. Puji Tuhan. Ya, beberapa waktu kemarin saya sempat ke Lembah Balim menyampaikan firman di kebangunan rohani di depan mall di tengah kota, dan orang Wamena punya gaya menyanyi. Kasih kalah kita semua. Kita tepuk tangan untuk mereka. Ya, gaya menyanyinya itu seperti tadi, dan ribuan masa itu lari ke sana dan lari ke sini dan lari ke sana, lari ke sini. Saya melihat bahwa ini sebuah respon terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Respon terhadap kehidupan kekal yang Tuhan percayakan. Sebab Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dikatakan bahwa sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi kehidupan tanpa firman adalah kesia-siaan. Kehidupan tanpa firman adalah kehinaan, karena rumput dan kemuliaan seperti bunga rumput. Tapi firman Allah kekal. Artinya apa? Allah di dalam Yesus. Allah di dalam Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi firman yang jadi manusia itulah yang hari ini bicara kepada saya dan Bapak Ibu. Sebelum firman menjadi manusia, orang Israel mengklaim firman itu sebagai Taurat yang tidak dapat disentuh oleh bangsa lain. Firman sebelum jadi manusia, orang Israel membatasi keselamatan bahwa Allah hanya bicara kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi ketika firman menjadi manusia, Yesus di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Perjanjian lama itu sudah selesai. Berita lama itu sudah selesai. Hari ini agenda adalah firman dan Roh Kudus bekerja sama untuk menyelamatkan kehidupan orang percaya. Amin. Amin. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Dua ayat ini untuk kita renungkan. Mais mama jadi bicara pelan-pelan. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Ya, puji Tuhan. Dua ayat ini dia bilang begini. Jangan sesat. Ya, jangan sesat. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat. Ya, coba bisa lihat kiri kanan lagi bilang jangan sesat. Supaya ada yang sesat sore hari ini keluar. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, Allah tidak membiarkan, merelakan dirinya dipermainkan. Banyak orang mempermainkan Tuhan. Tapi Alkitab berkata jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu jugalah yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan, manusia itu akan, tanta itu akan, tete itu akan, ipar itu akan, kakak itu akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hasiat, dia akan menuai hidup kekal. Jadi menabur daging menuai kebinasaan, menabur roh menuai hidup kekal.
Jadi apakah selama kita ada di gereja kita masing-masing, apakah kita menabur kehidupan rohani, ataukah gereja cuma sementara mengawasi kita dalam bernafas, lalu kita tetap menabur kehidupan daging, dosa, dan kehidupan yang bertentangan dengan firman Allah. Ada banyak orang mendendam, ada banyak orang bersumpah tidak berdamai dengan orang lain, bahkan katanya sampai di pintu surga. Saya mau kasih tahu, dua-dua itu tidak akan pernah ketemu pintu surga. Amin. Bapak Ibu, saya punya satu kesaksian. Satu waktu saya KKR di Arus, jadi Arus, tiba-tiba satu bapak di zaman Roh Kudus, lalu dia berdiri, dia bilang begini, firman ini saya dengar, dan saya mau respon firman ini, dan saya mau mengampuni orang yang pernah saya lihat dia membunuh saya punya orang tua. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya mau ampuni dia di sini. Lalu saya doakan mereka dua itu. Firman harus bereaksi memulihkan keadaan kita. Amin. Firman harus bereaksi mendapatkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Firman harus bereaksi. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup. Kalau nasihat kita biasa saja, nasihat orang tua biasa saja, tapi firman Allah hidup dan kuat. Ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun, makhluk Papua kah, makhluk pendatang kah, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Amin. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Untuk alasan pertanggungan jawab inilah, maka Galatia pasal 6 ayat 7 tadi berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Amin. Ada orang masuk gereja, keluar gereja, tetapi hidupnya tetap di dalam dosa. Hidupnya tetap mencintai dosa. Dan ketika firman menegur dia, dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Ketika Tuhan juga menghukum dia untuk mendatangkan pertobatan, dia berkata, Tuhan tidak adil. Tapi hari ini saya mau beritahu, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu jugalah yang akan dituainya. Ayat ini hampir sama dengan Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23 berkata bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ada 3 wilayah kehidupan kekristenan 100 kali lipat. Di dalam gambar tabernakel Musa adalah ruang Maha Kudus. 100 kali lipat adalah ruang Maha Kudus. Ya, Matius 13 ayat 23 tadi. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi jangan kita bicara bahwa kita sudah masuk gereja. Di dalam gereja ada pengelompokan orang percaya berdasarkan standar keimanannya kepada firman Allah. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6 bilang begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Upah inilah yang bicara tentang sebuah batasan wilayah kehidupan standar kekristenan 100 kali lipat. Di dalam tabernakel Musa bicara tentang ruang Maha Kudus. Apa yang ada di dalam ruang Maha Kudus? Tabut perjanjian Allah. Apa yang ada di dalam tabut perjanjian Allah? Mana yang tersembunyi? Tongkat Harun yang berbunga bertunas berbuah 10 hukum Tuhan. Itu ada di dalam wilayah 100 kali lipat. Dan dunia sedang membawa kita menuju kepada ruang Maha Kudus. Karena di dalam ruang Maha Kudus tidak ada aktivitas lain selain kehidupan orang-orang kudus siang malam menyembah Allah. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, tetapi saatnya akan datang, artinya di ruang Maha Kudus, saatnya akan datang, artinya di kerajaan Allah, orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi bilang, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Artinya waktu ini tidak boleh ditunda lagi. Pengalaman rohani ini tidak boleh ditunda lagi. Tidak ada lagi hari ini bilang saya Katolika, saya GKIK, saya jalan suci. Tidak ada cerita itu. Ini adalah pengalaman rohani yang harus dinikmati semua orang percaya. Harus dirasakan semua orang percaya. Sungai apa yang paling besar di Teminabuan? Sungai apa? Sekarang saudara sampai di Gohoin, saudara tidak bisa tarik meter, bilang aliran yang dari sini sampai di sini ini GKI punya. Sebab aliran yang Kopele itu dia sedang mengalir ke Pantai Costa sebelah. Amin. Amin. Terus kau bilang aliran di bawah ini Pantai Costa punya. Kau baru klaim dia sudah mengalir ke GBI di sebelah. Itu artinya bahwa manusia tidak bisa mengklaim penyelamatan yang datang dari Allah di dalam Yesus oleh Roh Kudus bagi kita. Haleluya. Karena Allah punya tujuannya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah mau pelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Bagaimana dia pelihara tubuh, jiwa, dan roh kita? Dengan apa? Dengan firman dan Roh Kudus. Pemeliharaan itu terjadi. Dan gereja hari ini tidak boleh lagi membatasi kebenaran firman Allah, aliran sungai air kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita baca Yeskel 47, bagaimana aliran air yang mengalir dari bait Allah keluar. Lalu minggu lalu saya mengajar jemaat. Hari Minggu saya sampaikan Yeskel 47, saya bilang begini. Ada banyak gereja tanpa aliran air. Ada banyak gereja yang orang yang penting sembahyang, bulan dendamnya tetap, marahnya tetap, cemburunya tetap, pencurinya tetap, zinanya tetap, kehidupan dosanya tetap. Harus ada aliran yang mengalir dari bait Allah. Dan bait Allah bicara, yang pertama adalah kehidupan pribadi saya dan Bapak Ibu. Tubuh kita adalah bait Allah. Adalah apa? Lihat kiri kanan lagi bilang bait Allah. Tertib sudah. Tertib. Amin. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kalau sudah rambut keras, bersyukur. Bait Allah. Jangan tarik sampai sisir hancur. Amin. Kalau kau pualis mata sudah bagus, perhatikan. Saya khotbah di gereja. Saya percaya di sini mungkin tidak ada, tapi di Wondama saja sudah. Dong kasih habis alis mata tuh saya bilang, itu sama dengan kamu sudah kasih bongkar bendungan yang Tuhan percayakan. Nanti kalau ada tsunami turun dari atas ke bawah, ini sudah tidak ada lagi pembatas, ini mata rusak pakai kacamata. Jadi alis mata yang ada nih jangan kasih habisakan. Syukur tapi sedikit saja. Just. Haleluya. Ini gak kayak
satu hari, tidak bisa. Ini tidak bisa satu hari, tidak bisa. Haleluya. Dalam satu hari saja kita makan 3 kali. Amin. Pagi, siang, sore, terus jalan dapat pisang goreng, makan lagi bakso, makan lagi pisang hijau, makan lagi. Kebutuhan rohani sama seperti itu. Kita harus siap menikmati makanan-makanan rohani. Haleluya. Saya kembali ke ayat tadi. Bapak Ibu, tabernakel di ruang Maha Kudus bicara tentang 100 kali lipat. Dan orang-orang yang berada pada standar 100 kali lipat adalah mereka yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4, 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh. Yehova itu roh. Yahweh itu roh. Allah itu roh. Barang siapa? Siapa kau? Kau siapa? Barang siapa menyembah Allah harus wajib menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Oke, lihat sini. SMS ketemu SMS, Facebook ketemu Facebook, Messenger ketemu Messenger, Twitter ketemu Twitter, WA ketemu WA, roh ketemu roh. Amin. Karena Allah itu roh, maka roh harus ketemu roh. Maka 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ, di alamat itu, di orang itu, di hitam itu, di keriting itu, di mana ada roh Allah, di Teraskola itu, di Kaskado itu, di mana ada roh Allah. Dahsyat. Jadi bicara roh Allah ini bukan bicara masalah bergaya-gaya, pakaian baru, pakaian bagus, ke gereja, baru lipstik tebal, jalan belengok-belengok, padahal ada cerita tetangga. Amin. Padahal ada benci orang, padahal ada sakit hati. Bicara kerajaan Allah, bicara hati yang dipulihkan oleh Roh Kudus, hati yang dimerdekakan oleh Roh Kudus. 2 Korintus 3:17 tadi, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dahsyat. Apa itu kemerdekaan secara roh? Kau bisa berdoa, kau bisa memuji Tuhan, kau bisa menyembah Tuhan, kau bisa bicara firman, kau bisa baca 1 ayat tapi kau mengerti 10 ayat karena Roh Kudus mengajari kau. Dahsyat. Ibu-ibu yang ada, mama-mama yang ada, kalau kau dimerdekakan oleh roh sambil mencuci di kali, pada nyanyian pujian keluar dari hati, itu yang disebut dengan mazmur. Kau bermak, Tuhan terima kasih, Tuhan baik, Tuhan tolong supaya sebentar saya pulang, jangan dapat pukul dari Bapak lagi. Itu membuat kau penuh pujian. Kau mulai bermazmur. Bapak datang di keadaan mungkin dia miring-miring. Tuhan, lihat Bapak, dia miring-miring datang kemari. Oh, berikan kesabaran, kalau tidak saya juga pegang balok, saya akan pukul mati. Ada kehidupan roh, ada kemerdekaan roh di dalam diri. Waktu kau masak, kau muliakan Tuhan. Tuhan, garam yang ada itu sedikit, tapi Roh Kudus tambahkan lagi. Bensin itu Tuhan tambahkan lagi. Nanti Bapak makan, dia bilang, Tuhan tolong Mama, siapa yang ngajar kau masak bareng. Kalau Bapak sudah bilang begitu, Ibu tinggal bilang ke Bapak, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Amin. Ada Roh Kudus, ada pengurapan, maka terjadi 3 hal di situ. Ya, ada pengurapan Roh Kudus, terjadi 3 hal di situ. Roma 14 ayat 17-18. Sebab kerajaan Allah bukan soal lain-lain, makan minum pakaian lain, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita
yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Apalagi kita orang Papua ini sudah standar kehidupan ini. Firman berpihak kepada orang Papua. Roh Kudus berpihak kepada orang Papua. Kenapa? Karena Tuhan menggunakan potensi kemiskinan kita. Tuhan menggunakan potensi kebodohan kita untuk kemuliaannya tetap tinggal di sini. Haleluya. Haleluya. Tuhan menggunakan potensi ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita. Karena orang Papua itu biasa saja. Tapi Yesus di dalam orang Papua itu luar biasa. Dahsyat. Luar biasa. Yang kedua, tadi sudah Ruah Maha Kudus. Yang kedua, di dalam angka 60 kali lipat itu ada 3 benda. Satu di bawah tabut perjanjian Allah adalah mesbah dupa. Mesbah dupa. Mesbah dupa adalah pembatas lintang antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Mesbah dupa di sebelah kiri dari arah luar, kalau dari arah dalam di sebelah kanan. Di sebelah kiri dari arah luar 7 kaki dian. Tapi Yeskel 47 tadi bicara tentang aliran dari bawah ambang pintu bait Allah itu mengalir di sisi kanan. Air itu dia mengalir di sisi kanan. Artinya apa? Aliran air kehidupan itu adalah pekerjaan roh dan bukan manusia. Karena 7 kaki dian dibuat oleh emas murni seberat 70 kilo. Emas murni. Tidak ada campur. Hikmat dunia tidak boleh bercampur aduk. Pengetahuan dunia terbatas. Maka Yesus bicara kepada Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Jadi kaki dia bicara tentang pekerjaan roh murni. Maka pekerjaan roh itu kalau memenuhi saya dan memenuhi Bapak Ibu Saudara kita sekalian, itu yang dikatakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amen. Itu yang Galatia pasal 2 Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, Kristus adalah pengurapan sumbernya adalah Roh Kudus. Dahsyat. Hidup dipimpin oleh roh, hidup dipimpin, jalan dipimpin, bicara dipimpin, bekerja dipimpin. Kalau Roh Kudus yang pimpin, itu artinya kita adalah domba-domba gembala Allah yang dipimpin oleh gembala agung segala domba, yaitu Yesus, oleh Roh Kudus dan firman Allah. Lalu sebelah kirinya, dari arah dalam sebelah kirinya, atau dari sebelah luar sebelah kanannya, itu adalah meja roti sajian. Kebenaran Allah, tumpukan firman yang kita dengar dari gereja ke gereja, tumpukan firman yang kita dengar dari ibadah ke ibadah, itu tidak berlalu begitu saja. Tapi Roh Kudus menyingkap rahasia kebenaran itu, sehingga saya dan Bapak Ibu kita mulai memiliki keteguhan hati percaya bahwa firman Allah sanggup memulihkan hidupku. Amin. Karena firman Allah terbuka, terungkap, dan itu semua adalah tersuplai dari pekerjaan roh yang bekerja di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Amin. Dan bicara pekerjaan roh, ini bicara tentang pekerjaan Allah yang tidak dapat dibendung oleh manusia. Pekerjaan roh adalah pekerjaan yang tidak dapat dibatasi oleh manusia. Amin. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Punya nama, punya marga, itu dilahirkan dari daging. Ya, apa Yohanes pasal 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Punya nama, punya marga. Itu yang punya marga Kailele, Sagi Solo, Kamesrar, Saflavo, Keleng, Grenak, Majepat, Sanfi, Lafle, Rimadi, Salamuk, Senahan, Dafi, Drogea, Yarolo, Temesfle, Sremere, Yable, Wagarefe, Uloble. Ini apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Punya nama, punya marga, punya kampung. Tapi ayat itu di selanjutnya bilang, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dari kelahiran daging kita sudah lalui.
Kita sudah hidup, kita sudah bertumbuh, kita sudah punya hidup yang benar dan layak di mata masyarakat. Tapi kehidupan rohani harus layak di mata Tuhan. Karena Tuhan yang berpihak kepada orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita ngomong begini, apa yang terkena dari daging adalah daging, apa yang terkena dari roh adalah roh. Ayat selanjutnya bilang, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Pekerjaan roh diumpamakan seperti tiupan angin yang tidak dapat dibendung dan ditahan oleh manusia siapapun. Karena pekerjaan roh adalah hembusan nafas Allah yang dapat menerjemahkan kehendak Allah bagi tiap orang percaya. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Ketika angin itu sampai di hatimu, kau percaya. Ketika angin meniup, Roh Kudus berbisik, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka kepercayaan itu membuat engkau menjadi orang yang dibenarkan karena iman. Amin. Kita dibenarkan. Maka kebenaran yang kita miliki hari ini bukan karena kita melihat, tetapi Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Kita tidak lihat apa yang Allah kerjakan di Israel. Kita tidak lihat waktu penyaliban Tuhan Yesus. Tidak ada orang tua kita satupun yang berdiri mewakili marga-marga kita tadi. Tapi iman kita berkata, Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dari mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi keselamatan yang terjadi hari ini adalah keberpihakan Allah murni terjadi oleh roh, dan dari pihak kita hanya satu, iman percaya. Ketika kita beriman, keselamatan itu sampai di hati kita. Haleluya. Ruang terakhir 30 kali ganda itu bicara tentang dua benda. Yang satu kolam pembasuhan, yang lainnya adalah mesbah korban bakaran. Tetapi untuk masuk di wilayah ini harus melewati pintu gerbang masuk yang ada 4 tiang. 4 tiang itu adalah 4 Injil, 4 penjuru bumi yang telah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10-11, sebab di bawah kolong langit ini, ya, supaya engkau mengakui dengan lidah, lutut bertekuk, lidah mengaku Yesus Kristus adalah siapa? Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Jadi saya percaya firman Tuhan tadi sudah banyak sama Tuhan bicara. Saya kalau ke depan ada KKR lagi, saya harus ada papan, supaya saya harus tulis ayat-ayat. Ayat-ayat saya tulis supaya Bapak Ibu juga tulis. Karena firman ini harus kita baca, renungkan. Ya, lagu bilang, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Mari Bapak Ibu saja. Yang pertama adalah anak-anak, pemuda, generasi yang ada di kampung ini, yang ada di kampung-kampung tetangga. Hari ini engkau didoakan
Alirkan berkat kehidupan bagi generasi Tofot Raya ini, baik kampung ini dan juga kampung-kampung tetangga di distrik ini. Hari ini kita sedang membuat sesuatu komitmen bahwa Tuhan akan memberkati generasi ini, dan generasi ini selanjutnya mereka akan mempunyai masa depan yang gilang gemilang. Mereka akan bangkit sebagai generasi yang bercahaya. Kemuliaan matahari beda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan berbeda dengan kemuliaan bintang. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Demikian kemuliaan Tuhan bagi generasi marga-marga yang ada. Saya percaya dengan firman dan apa yang kita lakukan, berkat perjanjian Allah akan turun-temurun bagi generasi ini. Kemudian kelak mereka akan jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini hamba berdoa di tengah-tengah kampung ini. Generasi yang Tuhan berkati, itulah yang melahirkan generasi yang baik ini. Tuhan berkati anak-anak ini. Tuhan berkati orang-orang tua mereka, bapak, ibu, kata juga mungkin tete nenek yang masih ada. Tuhan berkati. Kemudian kelak hari ini kebenaran-kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan tinggal di tengah generasi. Generasi ini akan bangkit bercahaya. Sebagaimana firman-Mu dalam Matius 4 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut akan terbit terang. Terang yang sudah ada, pelita yang sudah menyala di kampung ini, hari ini kami semakin mengobarkannya supaya api ini semakin menyala besar. Demikian kelak akan memurnikan generasi yang ada. Oleh sebab itu hamba berdoa sebelumnya, segala bentuk siasat kubu pertahanan, kuk perhambaan, segala bentuk kutuk-kutuk, dosa-dosa, baik yang dilakukan oleh pribadi atau keluarga atau marga tertentu, di saat ini hamba berdoa, segala bentuk sumpah serapah yang ada di negeri ini, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, tangan Allah yang kuat, firman Allah yang hidup, Roh Kudus yang mengalir, mencabut segala bentuk kutuk, segala bentuk maut, segala bentuk alam-alam yang ada di wilayah ini, segala bentuk kuasa, kekuatan dunia ini dicabut, ditawan, ditaklukkan di dalam nama Yesus. Segala bentuk roh kemiskinan, segala bentuk roh kebodohan yang ada, hamba berdoa, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Generasi baru akan bangkit, generasi akan bercahaya di negeri ini. Masa depan Tofot penuh perjanjian kekal dari Tuhan. Untuk itu hamba berdoa, lepaskan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat Allah Israel, berkat di dalam berkat, kemuliaan Allah turun atas generasi, tercurah atas generasi, tercurah atas anak-anak ini, dan juga bapak, ibu, pemuda-pemudi remaja, bukan cuma yang ada ini, yang berdiri di jalan-jalan, yang dengar dari jauh, berkat-Mu sampai, berkat-Mu datang, berkat-Mu menghampiri, berkat-Mu tiba di setiap hati pikiran, dan membawa langkah iman orang-orang percaya yang ada di Tofot ini penuh kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak terima kasih, kami percaya berkat perjanjian kekalian dari surga itu turun atas generasi ini, dan mereka akan bangkit dengan roh kepintaran bagi anak-anak, roh kepandaian bagi anak-anaknya, dengan roh keberanian bagi anak-anaknya untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya ke depan kemudian kelak mereka akan menjadi orang-orang yang bersaksi bahwa Tuhan yang ada, Tuhan yang terus ada, yang akan datang ada adalah Tuhan yang hidup, yaitu Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bapak terima
terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hamba berdoa, mari kita angkat tangan berdoa, memberkati setiap mata-mata marga yang ada di kampung ini, setiap rumah tangga yang ada di kampung ini, setiap kepemimpinan yang ada di kampung ini, baik kepala distrik, baik kepala kampung dan semuanya, baik kepala-kepala keluarga dan semuanya, baik pelayanan jemaat Tuhan, Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Tuhan berkati PAMJ dan semua jajarannya. Tuhan juga memberkati setiap orang percaya. Kami percaya bahwa berkat kehidupan Allah turun tercurah atas kampung ini. Tuhan berkati tenaga pengajar atau guru-guru, Tuhan berkati tenaga medis atau suster atau mantri. Berkat Tuhan akan memakai mereka untuk jadi berkat di negeri ini. Tidak ada kematian yang berkepanjangan, tidak ada sakit penyakit yang berkepanjangan. Bebaskan, berkati alam negeri ini, berkati udara di negeri ini, berkati aliran sungai di negeri ini, berkati perkebunan di negeri ini, berkati segala mata aja pekerjaan usaha umatmu di tempat ini. Berkat, 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 berkati makan minum pakai, berkati yang sekolah di luar dari Teminabuan, berkati generasi yang sedang berpendidikan di kota-kota yang lain. Tuhan berkati masa depan generasi ini, supaya kemudian kelak mereka kembali membangun kampung ini, membangun Teminabuan Sorong Selatan. Diberkati Tuhan. Bapak, terima kasih, terpujilah namamu. Keluarga besar Tubuh Kristus lokal yang ada jemaat Galatia dan semua jemaat-jemaat yang berpartisipasi, Tuhan berkati panitia dan tim kerja yang ada. Berkat kehidupan tinggal menyertai mulai hari ini terus tinggal selama-lamanya. Semua diberkati sama-sama dalam nama Yesus, katakan